tinggi di atas awan. Teror menggantikan kedamaian, keberanian diuji, dan nyawa dipertaruhkan. Halo teman-teman, selamat datang di Sky Enigma, di mana pada episode kami hari ini kami akan membahas mengenai suatu peristiwa pembajakan yang menimpa maskapai Garuda Indonesia. Jadi penerbangan ini adalah Garuda Indonesia Airways, Garuda Indonesian Airways kita itu namanya. Waktu itu penerbangan 206 yang melayani rute domestik dari Jakarta ke Medan melalui Palembang. Dan pada 28 Maret 1981, pesawat ini dibajak dan dipaksa untuk mendarat di Thailand. Jadi jauh dari rute domestiknya seharusnya ya. Dan jenis pesawat yang terlibat pada saat itu adalah McDonnell Douglas DC-9-32 yang diberi nama Woyla. Dan waktu itu terdapat 48 penumpang dan 5 kru, jadi total orang yang ada di pesawat itu 53 orang. Dan sebelum kita masuk lebih dalam ke topik ini, kami mendorong teman-teman untuk like, komen, dan subscribe pada YouTube kami, dan juga dukung kami pada platform-platform lainnya seperti Instagram, Spotify, dan TikTok dengan cara follow, like, komen, share, dan boleh juga untuk memberi saran kami untuk episode-episode selanjutnya mau membahas apa dengan komen pada platform-platform tersebut. Kronologi kejadian ini bermula ketika pada pukul 10:10 waktu setempat, ketika pesawat ini masuk ke wilayah udara antara Palembang sampai Medan, itu terdapat 5 orang dengan revolver. Jadi mereka itu membawa revolver dan mereka itu membajak pesawat dan minta diterbangkan ke Colombo, Sri Lanka. Sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri. Tapi yang kita tahu, kalau pesawat DC-9 itu kan pesawat yang rutenya regional dan sangat kecil ya kapasitas bahan bakar ya. Oleh karena itu pesawat itu tidak mampu diterbangkan sampai ke Colombo langsung. Jadi akhirnya pesawat itu berhenti dulu di Penang, Malaysia. Dan perlu diingat juga bahwa waktu itu keamanan bandaranya masih sangat lemah ya. Oleh karena itu bisa terjadi peristiwa seperti ini. Memang pada zaman itu keamanan bandara itu cenderung lebih lemah dan tidak seketat seperti sekarang. Nah, fakta menariknya di sini ketika pesawat ini berada di Malaysia, ada salah seorang penumpang yang bernama Hulda Panjaitan yang harus dikeluarkan oleh para teroris. Kenapa itu? Karena terus-menerus menangis di dalam kabin pesawat. Jadi terorisnya ini sangat-sangat terganggu dengan suara tangisan itu dan akhirnya memutuskan sudah ini satu orang dikeluarkan saja. Padahal ya tidak salah penumpangnya juga karena kan kondisinya mencekam. Ya siapa yang pasti semua orang takut lah dalam situasi juga ya orang itu. Tidak ditembak. Betul. Nah itu. Dan pada waktu itu pesawat akhirnya terbang dan mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok. Nah ini menimbulkan masalah karena aslinya pesawat ini adalah pesawat milik Indonesia, tetapi terjebak di negara orang pada waktu itu. Dan para pembajak sesampainya di Bangkok itu menyampaikan 5 poin tuntutan dan mengancam akan meledakkan pesawat apabila tuntutannya tidak dipenuhi. Dan waktu itu Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu Laksamana Sudomo memerintahkan tim Kopassus untuk melakukan operasi penyelamatan ke Thailand. Jadi akhirnya mereka ini minjem pesawat McDonnell Douglas dari Garuda Indonesia untuk kemudian latihan untuk serangan selama 3 hari. Jadi berlatih terlebih dahulu 3 hari kemudian baru berangkat ke Thailand. Dan waktu itu pemerintah Thailand itu tidak mengizinkan mereka yang melakukan serangan karena domainnya kan ada di Thailand itu. Betul. Jadi mereka ini pasti juga was-was karena kalau sampai diberi kesempatan untuk melakukan hal tersebut bisa jadi mereka ini pride-nya terganggu gitu ya. Apalagi kan ini posisinya di Thailand. Jadi posisinya Thailand itu pengen yang mengambil alih situasi tersebut. Gitu. Oh iya. Tapi dari cerita tadi, pihak Kopassus ini sendiri juga termasuk gagah berani. Karena mereka hanya berlatih selama 3 hari sebelum melakukan operasi pembebasan. Nah, akhirnya pemerintah Indonesia itu melakukan negosiasi melalui kontak dengan CIA dari Amerika. Dan akhirnya izin itu diberikan. Tetapi dengan syarat satu. Apa itu? Harus ada dukungan dari Royal Thai Air Force Security
Regiment atau SFR. Oh, jadi supaya ada ada keterlibatan Thailand gitu. Betul. Jadi selain Indonesia yang melakukan operasi, Thailand juga ikut sebagai supporting system. Ya? Nah, pada waktu itu tim Kopassus ini sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok merah, kemudian kelompok biru yang bertugas di bagian belakang pesawat, dan kelompok hijau yang masuk dari pintu belakang. Nah, sedangkan untuk tim SFR dari Thailand itu bersiap di runway untuk menangkap pembajak apabila ada yang melarikan diri. Jadi kita mengunci situasi yang ada di situ bagi para pembajak. Nah, waktu kejadian ini, mereka ini baku tembak. Jadi posisinya waktu mereka dobrak masuk, langsung baku tembak dengan pembajak. Dan posisinya pembajak itu untungnya cuma punya pistol, revolver. Dan kalau Kopassus pasti kan senjatanya lebih lengkap gitu. Betul. Ya. Senjatanya lebih lengkap. Dan oleh karena itu, meskipun baku tembaknya sangat sengit, itu semua sandera berhasil dibebaskan waktu itu. Dan sayangnya, seorang anggota tim Kopassus ini tertembak. Dan kemudian akhirnya meninggal dunia. Dan juga sang kapten pesawat itu juga meninggal dunia juga akibat tertembak. Nah, ini sebetulnya kalau masalah tertembaknya ini oleh siapa kita masih belum tahu. Karena laporannya pun juga tidak jelas siapa yang menembak, meskipun saya yakin sebetulnya seseorang di luar sana tahu siapa yang menembak sesungguhnya ya. Tapi memang sepertinya masih classified ya. Tapi itulah fakta yang ada. Sang kapten dan salah seorang anggota tim Kopassus itu meninggal dunia, dan seluruh pembajak itu pada akhirnya meninggal dunia, entah karena waktu serangan ataupun karena luka-luka akibat serangan tersebut. Jadi seluruh 5 pembajak ketika itu meninggal dunia semua. Nah, investigasi yang dilakukan oleh tim dan hasil interogasi yang dilakukan itu menemukan bahwa peristiwa pembajakan Woyla ini adalah tindakan terorisme dari Komando Jihad. Jadi sekumpulan tim atau unit jihad yang dipimpin oleh Imron bin Muhammad Zain. Dan tadi kita sempat mention dikit ya soal poin-poin tuntutan pembajak. Kira-kira poin-poinnya apa aja? Nah, poin-poin yang disampaikan pembajak itu totalnya ada 5. Ada 3 yang masih masuk akal, dan yang 2 sangat tidak masuk akal. Jadi yang pertama-tama, mereka itu meminta pembebasan 80 orang yang ditahan saat peristiwa Cicendo di Bandung. Nah, peristiwa apa ini? Jadi ini ceritanya adalah perampokan pos polisi untuk mengambil senjata-senjata. Di mana senjata ini digunakan sebagai persiapan dalam pembajakan Woyla ini. Nah, lalu yang kedua, mereka meminta uang tebusan sebesar 1,5 juta US dollar. Masih masuk akal ya. Dan yang ketiga adalah membebaskan salah satu rekan mereka yang ditahan. Masih masuk akal. Masih masuk akal. Tetapi ada 2 tuntutan yang tidak masuk akal dilakukan, apalagi dilakukan dalam waktu cepat. Yang pertama adalah mereka minta pemecatan Bapak Adam Malik sebagai Wakil Presiden Indonesia. Wah, itu soal politik banget ya berarti? Soal politik banget, dan tentu akan mengganggu roda pemerintahan yang berjalan pada waktu itu. Dan logikanya pemerintah Indonesia tidak mungkin mau nurutin begitu saja kan? Iya. Apalagi itu Pak Harto ya? Iya. Gitu. Dan yang kedua adalah mengusir seluruh warga Israel dari Indonesia. Ya ini lebih tidak masuk akal lagi. Karena bagaimana cara membuktikannya? Kemudian bagaimana melakukannya dalam waktu cepat? Iya, karena kalau misalnya ada begitu banyak orang Israel di Indonesia waktu itu, pasti susah buat ngelacaknya dong. Masa orang lagi mandi gitu terus ini orang Israel disuruh masuk, susah. Dan yang kedua, gimana cara membuktikan ke pembajaknya? Agak aneh kan? Itu. Nah, lalu pada waktu itu anggota tim Kopassus yang bernama Bapak Ahmad Kirang dan juga kapten pesawat Herman Rante itu meninggal dunia di Bangkok karena terluka tadi di dalam operasi Woyla. Dan oleh karena operasi Woyla yang berakhir dengan sukses ini, seluruh anggota tim Kopassus dan juga pemimpinnya yaitu Letkol Sintong Panjaitan ketika itu langsung dianugerahi bintang sakti dan dipromosikan 1 pangkat oleh pemerintah Indonesia. Dan untuk Ahmad Kirang yang wafat ketika sedang operasi Woyla ini,
dia langsung dipromosikan 2 pangkat. Jadi untuk menghargai. Jadi kalau memang misalnya sudah wafat ketika sedang bertempur, begitu biasanya memang dipromosikannya lebih besar begitu daripada rekan-rekan yang masih selamat. Dan untuk Kapten Herman Rante yang meninggal dunia juga itu mereka berdua, Ahmad Kirang dan Herman Rante ini dikuburkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Jadi keduanya bisa dianggap pahlawan begitu ya, karena sudah berjasa dalam operasi Woyla dan sekarang sudah dikuburkan di TMP Kalibata. Dan begitulah episode kami hari ini terkait operasi Woyla. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penonton yang sudah setia mendengarkan sampai akhir. Dan jangan lupa kalau ada yang ingin disampaikan, boleh banget untuk memberikan saran di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya.